tanya, cariin firman Bapak di Perjanjian Baru atau Bapak Bisu nih di Perjanjian Baru, nggak pernah ngomong soalnya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari atas, dari surga. Siapa yang dengerin suara itu? Loh. Seharusnya kan kalian Dari akal gua. melihat bahwa kitab-kitab sebelum itu adalah terang kan? Iya, kitab sebelumnya Taurat, Injil, dan Zabur, kan? Bibelmu. Kitab sebelumnya bukan Bibelmu masalahnya. Oh, bukan. Bukan, enak Beda. aja. Beda ya? Mana di Al-Quran? Beda. Bibel adalah kitab sebelumnya. Mana? Jadi Taurat, mana Injil, di dan Zabur Al-Quran Bibel itu adalah beda kitab dengan yang ada di sebelumnya. Alkitab. Mencret langsung. Mana di Al-Quran Bibel itu adalah Kemudian kitab jawab yang sebelumnya? dijawab yang tegas. Taurat, Injil, dan Zabur itu beda dengan yang ada di Alkitab. Beda saya jawab, saya wakilin. Beda. Oke, kalau beda, ngapain kalian bahas-bahas di sini? Kalau memang beda, kalau beda ngapain kalian bahas? Gak ada urusannya kalau beda. Ya, kalau beda kita beda aja udah. Memang beda ya beda aja, nggak usah diurusin gitu loh. Ngapain kalian kepo ngurusin gitu loh? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Dari mana kata Allah dalam Biblos ini? Apa? Kalau beda beda aja. Gini, Ben, Nggak ada yang- kita nggak sama, kita Benjamin, nggak sama, Benjamin. nggak usah Tuhan, diurusin. Tuhanmu sama Tuhan saya itu beda nggak? Beda kan kalian? Beda. ngomong Ya kenapa beda. bawa Tuhan Bukan saya. Kenapa bawa Tuhan kita gitu? Kenapa bawa Tuhan kita gitu? Sebetulnya saya nggak mau ngomong beda. Saya justru Al-Quran dan Alkitab itu paralel. Kalian yang justru bukan umat Setelah kau Al-Quran, ditabrak kalian tuh Yahudi, kau minta membohongi di- Al-Quran kalian. Ngarang bebas kau. Wow. Kalian itu umat hadis, bukan umat Al-Quran, ya. Perlu digarisbawahi itu. Dasar umat botak. Karena Iya, itu umat PB. Allah Kalian kan Yang umat ada PB di nih. Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala di hadis itu beda. Iya, kamu kan umat PB tuh. Tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, Iya, kamu kan umat PB tuh. ya. Umat PB. Nah, Allah Tuhan itu PB sama adalah- Tuhan Perjanjian Baru Adalah Tuhan yang sama Islam Tuhannya sama nggak? Taurat, Injil, dan Zabur. Benyamin. Gimana? Tuhan dalam PB dengan Tuhannya Islam sama Gimana? apa beda? PB Tuhan dalam Perjanjian Baru Gimana? sama Islam itu beda atau sama? kalau mengacu di Al-Quran harusnya sama, paralel. Ini sama. Kocok. Saya justru membela Al-Quran loh saya. Di mana dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Saya membela Yesus itu Al-Quran. adalah Tuhan gitu? Di mana? Bukannya Allah gitu? Di mana? Gimana? Aduh, sih Gimana? CS capek gue ngulangnya. Aduh. Yang jelas, ngomongnya jelas. Lu yang nggak jelas, bukannya gue. Iman sama kuping sama nggak jelas. Kurang keras suaramu. Jadi gini. Suaramu kurang keras. Oh, tadi dulu sebentar. Halo. Tuhan dalam Perjanjian Baru sama Tuhannya Islam itu sama apa enggak? Di Al-Quran disebutkan Allah. Ah, Dan itu paralel Perjanjian Baru dengan di Tuhannya Alkitab. siapa? Tuhannya siapa? Tuhan di Perjanjian Baru, Ah, Tuhannya siapa? Allah Bapa. Di Perjanjian Lama juga sama. Dalam Yahweh, Perjanjian Baru nama Tuhannya itu siapa? Nama Tuhannya Yahweh sama. Itu adalah Allah Bapa. Kita mengenalnya, kita Bukan memanggilnya Yesus, sebagai Bapa. berarti Allah Bapa, bukan Yesus. Kamu menurutmu Kok sama atau kamu beda sih? dengan di Al-Quran? Berarti bukannya Yesus, Allah Bapa, Tuhannya. Dalam Yesus Perjanjian adalah Baru. bagian dari Allah. Kok bagian dari Allah? Jadi Yesus Iya, di itu Yohanes Allah, 8 Bapa ayat itu 42. Allah, Roh Kudus juga bagian dari Allah. Loh, Allah itu mengutus rohnya, sang firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus untuk selanjutnya menggenapi karya-karya keselamatan setelah dia naik ke surga.
Iki ngomong apa ben ora cetha. Ora ngomong apa-apa. Abah Godian aja, Abah Godian. Taruh saya ke sebelah dulu, ke room sebelah dulu. Terus pas Bapak mengutus firman-Nya jadi manusia, Bapak nggak punya firman. Firman-Nya diutus menjadi manusia, Pak. Ya, Terus menjadi pas manusia, Bapak tuh. mengutus firman-Nya menjadi manusia, Bapak masih punya firman nggak dalam dirinya? Dalam dirinya, loh, kamu berkata itu, memang kamu mengenal Allah seperti apa? Pertanyaan gua ketika kan kasih klaim tadi, Bapak mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ketika Bapak mengutus firman-Nya jadi manusia, Bapak masih punya firman nggak? Atau Bapak Kamu sedang melogikakan Tuhan? Loh, jangan kemana-mana, jawab itu dulu. Aku bertanya berdasarkan klaimmu. Terus terang itu bukan di ranahnya. Jadi apakah Aku kamu sedang bertanya melogikakan berdasarkan klaimmu. Coba Enggak. jawab. Enggak usah. Tatkala Bapak mengutus firman-Nya menjadi manusia, Bapak masih punya firman nggak dalam dirinya? Tuhan? Nah, kalau seperti itu kan berarti kamu melogikakan Tuhan. Aku bertanya atas dasar klaimmu. Yang kasih klaim Aku- siapa? Loh, kenapa harus aku berdasarkan Alkitab kok, bukan berdasarkan klaim kok? Kan kamu kasih klaim bahwa Klaimnya seperti Bapak apa? mengutus firman-Nya menjadi manusia, Ya. betul? Ya. Nah, pertanyaanku atas dasar klaimmu, ketika Bapak mengutus firman-Nya menjadi manusia, Bapak masih punya firman nggak dalam dirinya? Menurutmu firman itu apa? Jawab pertanyaanku. Loh, menurutmu firman Nggak itu usah apa dulu? dibahas Kita harus itu. Jawab menyamakan pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Ketika Bapak mengutus firman-Nya menjadi manusia, Bapak masih punya firman nggak? Iya, menurutmu firman itu apa? Bapak masih punya firman. Menurutmu dulu firman itu Bapak apa? masih punya firman. Firman-nya diutus ke dalam manusia, ke dunia. Ke menjadi dalam manusia atau menjadi manusia? Ya. Ayo. Kok Apa? kontradiksi ucapannya? Kok Menjadi kontradiksi? manusia atau Apanya ke dalam kontradiksi? manusia? Loh, kan yang menjadi manusia ke dalam manusia toh. Loh, ke dalam manusia dalam sama tubuhnya menjadi Yesus, manusia kan? beda. Iya, kenapa kamu harus membeda-bedakan? Maksudnya itu. Jadi coba disepakati dulu. Maksudnya itu seperti itu. Nggak usah Jalan pikirmu terlalu- disepakati dulu. Pelan-pelan ya. Ya, Bapak menurut mengutus firman apa? firman-Nya Kita ke sepakat dalam dulu. manusia atau menjadi manusia? Ya, menurutmu firman itu apa? Kita sepakat dulu. Ini dulu. Oke, firman itu ucapan, firman itu pikiran. Sepakat? Nah, ini sudah kan Ya pikiran. udah sepakat kan? Oke. Sepakat. Ketika Bapak mengutus firman-Nya menjadi manusia, di dalam diri Bapak masih punya firman nggak? Mm-mm. Kan pikiran kan? Masih. Pikiran kan? Oke, Yesus itu ketika ada Bapak sang mengutus firman, pikirannya, Bapak masih punya pikiran nggak? Nah, pikiran itu kan berarti sesuatu hikmat yang ditaruhkan ke dalam Yesus kan, seperti itu. Jadi ditaruh di dalam atau menjadi? Beda loh Apakah ini. menurutmu semuanya Antara ditaruh di dalam dan menjadi ini beda loh. Dua hal yang dapat apakah dibedakan. terus semuanya terus menurutmu gini loh? Hey, Benyamin, dengerin I. Analoginya dulu didengerin. Dengerin Ya. I. Dengerin. Silakan. Ketika di Al-Qasas 30 ya, Al-Qasas ayat 30 Iki ketika ngomong Allah apa, itu poni berbicara di kitabmu dalam malah Sabar Bang pohon. Samudra, sabar. Tunggu dulu, jangan epilepsi dulu, santai aja. Ketika Yang Allah epilepsi berbicara melalui Paulus, gua ada pohon, datanya. di Al-Qasas ayat 30 ketika Allah berbicara melalui pohon, itu pohon itu menjadi hijabnya Allah, ya, menjadi tiranya Allah. Allah tidak langsung datang ke dunia, dia memakai pohon untuk berbicara. Begitu juga dengan Yesus, dengan Isa Oke, udah ya. sama. Oke, udah gantian Isa ya. Masih dan Yesus Oke, adalah hijabnya oke. Allah. Allah Oke. berbicara melalui Yesus. Dia mengutus Sang Firman, Rohnya menjadi manusia. Itu adalah manusia, itu adalah hijabnya, adalah tirainya. gantian. Memangnya nggak bisa. Oke, Tunggu gantian. dulu. Pohon aja bisa dijadikan tirainya dijadikan hijabnya. Kenapa manusia tidak bisa? Oke, gantian ya, pelan-pelan. Aku jelasin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam Al-Qasas maupun seluruh ayat Al-Quran, Allah tidak pernah meredaksikan entah firmannya atau apapun datnya itu menjadi, apalagi menjadi manusia, dan manusia itu diklaim sebagai Allah itu sendiri. Tapi cara kerja firman, Allah berfirman, kun, jadilah maka jadilah. Ketika kamu menyamakan status Allah dan firmannya, itu seperti status Allah dan firman di dalam kekristenan salah. Karena apa? Penciptaan Isa di sisi Allah, inna masalah Isa innallahi kamasali Adam, sama seperti penciptaan Adam. Dengan apa?
kun jadi maka jadilah, nggak pernah firmannya itu hilang menjadi. Tapi kalau di kekristenan kamu kasih klaim bahwa sang Bapa yang memiliki firman, firmannya itu menjadi manusia. Ya, aku kasih ayatnya juga, Yohanes 1 nomor 14, hologos sah egeneto, walaupun terjemahannya bukan manusia, menjadi daging. Nah setelah firman itu hilang dari sang Bapa dan menjadi daging, kamu menuduh bapakmu nggak punya pikiran, bapakmu bisu, nggak bisa ngomong. Makanya di dalam perjanjian baru Bapak itu nggak pernah ngomong, cuma ngomong sekalipun, dan itu hanya denger-denger saja. Coba cari di perjanjian baru bapakmu pernah ngomong, kan enggak. Karena apa? Apakah- Firmannya gantian. You ngomong, Tunggu, I kamu dengerin. kepanjangan. Sudah selesai. Gantian. Gua nggak panjang. Apakah Isa al-Masih adalah kalimatullah? Gantian ya. Gua jawab itu ya. Makanya di perjanjian baru silakan cek teman-teman. Bapak hanya ngomong sekali. Itu di Matius 3 nomor 16. Gua nggak moderator, gua nggak pernah nge-mute. Gua nggak. Apakah Isa al-Masih kalimatullah itu benar atau Oke. salah? Jadi di dalam perjanjian baru Bapak bisu karena apa? Firmannya telah menjadi sang anak. Makanya Bapak kalau ngomong oke, pertanyaannya apakah Isa adalah kalimatullah? Yes, Isa kalimatullah. Yang seperti apa? Al-Qoha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam. Makanya dibaca secara utuh ayatnya. Kalimatullah apa? Yes, gelarnya kalimatullah. Kalimatullah seperti apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Al-Qoha ila Maryam. Bukan firmannya Allah yang menjadi manusia terus Allah bisu seperti sang Bapak dalam perjanjian baru. Coba cariin dialog Bapak di perjanjian baru. Kalau Bapakmu nggak bisu. Dialog. Cariin satu dialog Bapak di perjanjian baru. Firman Bapak di perjanjian baru. Dialog apa? Firman Bapak ngomong di perjanjian baru. Nah, kan itu namanya kamu membatasi kan? Kamu membatasi Bapakmu Tuhan. bisu. Nggak membatasi. Kamu sedang membatasi tanya. Tuhan nggak kalau seperti itu? Aku tanya, cariin firman Bapak di perjanjian baru. Atau Bapak bisu nih di perjanjian baru, nggak pernah ngomong soalnya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari atas, dari surga. Siapa yang dengerin suara itu? Loh, Loh nggak peduli siapa yang dengerin. Kamu mau ngeles. Iya, satu doang. Habis itu bisu Loh, satu sang Bapak. doang. Iya, habis Gimana itu sih bisu. kamu? Coba cariin firman Bapak di perjanjian baru. Bapak ngomong ini. Atau jangan-jangan Itu benar sudah kan? Bapak bisu menurutmu? Loh, itu loh, sudah kan? Satu itu memang satu bukan. Nanti Iya, saya- cariin firman saya Bapak cariin di bisa. perjanjian baru. Yang Udah. jelas itu ada satu dulu. Udah nemu belum? Loh, itu Oke, ada Bapak itu. ngomong apa? Gini, Goldian, itu kalau dia pakai dalil itu, dan kalau ada pun, berarti Yesus itu sotoy. Karena apa? Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kalau ada pun kamu tuh kok kurang ajar banget toh. Yang denger Kalau itu di bukan Al-Quran Yesus tak cari-cari masalahnya. kalau ada pun ya banyak. Yang denger itu Muhammad kalau ada pun penulis. dikatakan yang sebagai nabi, soto kalau itu ada pun. penulis. Nah, Kurang ajar banget omongnya tuh. Loh, kok kurang? Yang kurang ajar kamu, tuh Bapak dapat kamu kitab tuduh suci bisu. itu mengimani atau enggak? Kamu tinggal shh, terima shh, toh. Kenapa Bapak kamu tuduh bisu? Loh kok bisu? Siapa yang Iya, bilang bisu? mana. Kamu yang bilang bisu. Kan kamu bilang firmannya perkataan Bapak sudah menjadi Nah, terus yang Yesus. bilang bisu siapa? Kamu Makanya kan? Kamu loh, kan- kan kamu Loh, menyimpulkan. kamu kan menarik kesimpulan toh. Oke, bener nggak? Kamu kan menarik kesimpulan Oke, sendiri, bener toh. nggak kesimpulan Kamu itu? membatasi Tuhan. Oke, bener nggak kesimpulan Nah, itu? Tuhan itu maha kuasa enggak menurutmu? Bener nggak kesimpulan itu? Loh, kok kesimpulan bener lu yang logikanya Oke. logikamu toh. Pelan-pelan ya, aku jelasin ya dengan cara Enggak, seksama dan dalam enggak. tempo yang singkat-singkatnya. Sekali Loh. lagi, Benyamin. Kita dengerin. Tuhan itu masuk akal atau tidak? Kutanya kau. Tuhan itu masuk akal atau Dengerin. tidak? Kutanya kau. Tuhan itu masuk akal atau tidak? dengerin. Tuhanku nggak pernah diakal-akalin kayak Tuhanmu. Oh, nggak pernah Dengerin. diakal-akalin. Ya karena kamu tuh menyamakan dengan akalmu. Dengerin. Akal Tuhan Tuhan itu kau menetapkan samakan dengan zatnya akalmu. sebagaimana Masuk akal nggak itu? kehendaknya, bukan kita yang menetapkan zatnya. Oke, dengerin. Tuhan itu kau samakan dengan akalmu, masuk akal nggak itu? Dengerin, kita nggak pernah menyamakan akalnya, tapi Nah, kalau Tuhan kau menjelaskan selalu menyamakan seperti itu. kehendaknya, menjelaskan Benyamin, zatnya bentar di dalam Bang kitab. Godian. Benyamin, kalau memang Tuhanmu itu nggak bisu, mana di PB? Tuhanmu berfirman, Bapak berfirman mana kalau memang nggak bisu? Waktu Yesus Jawab. dibaptis itu udah dibilang kok sekarang diulang lagi tuh loh Yang gimana? dengar. Tadi kan sudah saya bilang waktu Yesus dibaptis dari langit terbuka turun burung merpati seperti burung merpati serupa burung merpati dan kemudian Allah berbicara.
Yohanes 5 nomor 37 gimana? Apa? Kok apa? Baca dong. Kau yang baca. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tiba-tiba ada yang penulis bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lah, ini apa ini? Betul apa salah menurut? Kalau seperti itu memangnya bertentangan. Loh, Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada pernah mendengar suaranya, tiba-tiba ada yang sotoy bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini siapa ini? Kalau tidak dikehendaki, tidak seorang pun mendengarkan. Di Kalau mana dikehendaki, kendaki seorang situ? pun akan mendengarkan. Di mana Yohanes 5 nomor 37 dikehendaki itu di mana? Loh, kan juga Tuhan kan juga siapa yang berkenan untuk dia mendengarkan kan dia akan mendengarkan. Iya, tapi di situ nggak ada tulisan dikehendaki, nggak ada. Itu akal-akalanmu aja. Loh, Nah, Dengar- Yohanes 5 nomor konteksnya lihat 37 dulu, ada nggak? konteksnya. Dikehendaki ada nggak? Konteksnya dilihat dulu. Ini tentang Yesus berbicara Tetangga. terhadap orang Yahudi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia tidak menerima Allah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Jadi dia tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan suaranya, suara Allah. Iya. Nggak ada suara apa, mendengar suara tiba-tiba ada suaranya gitu, Bapak. Gimana? Aduh. Dek, Goldian. Ini nih, makananmu aja nih. Muter orang ini. Kok muter gimana sih? Om? Aku Jadi nggak lebih ngasih tahu jawaban. jadi lebih tahu penulis atau Yesus. Yesus kan bersaksi, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oke, Kamu lebih tahu ti- orang Yahudi atau kamu? Lebih tahu orang Yahudi atau kamu tentang Yesus? Let me finish, Lebih tahu orang dengerin. Yahudi atau kamu tentang Bapak Yesus? yang Lebih tahu mengutus Iblis aku, atau kamu dialah tentang yang Yesus? bersaksi tentang aku. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat. Kok tiba-tiba penulis Matius ujuk-ujuk pernah dengar suara Oke. Bapak? Oh, bapakmu bisu. Oke, lebih Udah jadi lebih Yesus. tahu orang Yahudi tentang Yesus atau lebih dengan kamu mana yang lebih pintar? Lebih Atau tahu dengan Iblis Yesus mana yang tentang lebih pintar? Yesus. Orang Yahudi menganggap Yesus itu sebagai anak haram. Anak di Allah, neraka bukan anak tempatnya. haram. Mereka tahu bahwa Yesus mengaku Di dirinya adalah Talmud anak Allah. Yahudi, kemudian disalib. Yesus disebut mamzer. Apa mamzer ya diksinya ya? Yesus Canda ya? mengaku dirinya anak Allah kemudian disalib. Yesus mengaku kamu dirinya kalau- adalah anak Allah kemudian mau dilempari batu. Kamu kalau berbicara pintar mana? perspektif Yahudi tentang Yesus disebut mamzer. Yang lebih tahu Yesus itu sendiri. Kalau Yesus iblis sama bersaksi iblis, kamu lebih tahu tentang mana dengan dirinya. iblis? Yesus dengan iblis bersaksi kamu lebih tentang tahu mana? dirinya bahwa Bapa yang mengutus Yesus, dialah yang bersaksi tentang Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tiba-tiba ujuk-ujuk penulis Matius yang tidak pernah dikenal siapa dia, karena Matius nggak berpendidikan dia, bilang Bapak itu ngomong, inilah anakku yang kukasih, hanya kepadanya lah aku berkenan. Padahal perkataan bapakmu udah berubah menjadi Yesus lo katamu. Nih, Kan kamu tuh kamu Yesus, ngomong bapakmu. seperti itu tuh ada nggak sih di Al-Quran? Perkataan seperti itu ada nggak sih di Al-Quran? Aku Loh, tanya. ini bahas ada nggak? Bible, bahas Bible. Enggak, di Al-Quran tuh nggak ada loh kayak gitu tuh. Di hadis juga nggak ada. Terus Apa tuntunan di dari Al-Quran? mana? Apa di Al-Quran yang kamu tanyain apa? Loh, di Al-Quran ada nggak perkataan hujatan-hujatan seperti kamu itu menentang Isa Al-Masih seperti itu ada nggak? Loh, Isa bukan Yesus kok. Loh, Isa Siapa bukan yang Yesus. ngomong Oh, Isa kalau- Yesus? Ya udah kalau bukan ya berarti kita nggak usah diskusi lah. Nggak usah diskusi. Cuma karena Kok beda. pengen banget nyama-nyamain? Oh ya, ya kalau gitu aku membela Al-Quranmu loh. Sejak Nggak kapan usah, Isa nggak bilang usah, Yesus? nggak penting. Nggak penting kamu nggak penting bilang Aku tuh bukan menghujat loh, aku tuh membela loh. Emang aku menghujat? Emang aku Kesamaan menghujat? kamu kalau nggak sama, ya udah nggak usah dibahas, nggak penting gitu loh. Oh Ngapain ya kamu naik? udah. Ngapain kamu nyama-nyamain Yesus sama Nabi Isa? Loh kok aku justru menurutku itu paralel. Loh, Yesus Di orang Al-Quran pun- Yunani. Gini. Di Al-Quran pun, Oke, Yesus kalau paralel, masih disalib, gitu loh. Nggak seperti kalian, gitu loh. kalau paralel, yang pertama, Nabi Isa alaihissalam di dalam perspektif Al-Quran dia hanya hamba Allah yang mengutus muridnya dan Bani Israel beribadah kepada Allah. Inni Rabbi wa Rabbukum. Pertama. Betul, hamba Kedua, Utusan itu hamba Allah, di dalam betul. Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu adalah ciptaan. Dalam surat Ali Imran ayat 59 kalau nggak salah, inna masalah Isa inna
Lohi kamasali Adam. Perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan perumpamaan penciptaan Adam itu. Yang ketiga, tatkala Allah menanyakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Isa menyangkal. Bahkan Allah menegaskan telah kafir yang bilang laqad kafarul ladina qalu innallahu wal Masih ibnu Maryam. Telah kafir yang bilang bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Nah, ketika dalam perspektif teologimu bahwa Isa atau Yesus adalah firman Allah, Al-Quran menolak. Yang terakhir dan yang paling utama, di dalam Al-Quran kamu bohong. Nabi Isa nggak pernah disalib. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. An-Nisa 157. Nabi Isa tidak pernah dibunuh, wa ma qataluhu Ya, wa kita ma bahas ya. salabuhu. Nabi Isa tidak pernah disalib. Walakin bahas ya. subbiha lahum. Tapi dia diserupakan seolah-olah mereka kita bahas ya. melihat. Nggak mau dibahas. Isa sama Yesus beda, nggak usah disama-sama. Kita bahas ya. Yesus Yunani Anisa itu. 157 ya, kita bahas ya. Apa yang mau kau Anisa bahas? 157 itu perkataan siapa? Firman Allah, Anisa Allah. 157. Oke, kita bahas. Oke, kasih saya kesempatan untuk bicara. Bang Goldian, tolong Isa sama Yesus beda loh. Kalau dibahas makin ngelantur ini orang. Enggak, kau jangan ketakutan dulu, tenang. Ya, tenang. Ada sejarahnya Kita sama bahas. sama Jangan orang. ketakutan. Jangan ketakutan. Enggak ada sejarah sama Tuhanmu aja nggak takut kok. Iya, udah. Tenang. Di Anisa 157, di awal ayat dikatakan, dan karena ucapan mereka. Betul? Betul? Ya, dan karena ucapan mereka itu merujuk pada ayat sebelumnya, yaitu Anisa 155, Anisa 156. Di Anisa 155 saya bacakan. Maka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka, karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, ya. Anisa 156, saya bacakan. Dan karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Ini membicarakan orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam telah hamil di luar nikah, dan itu adalah tuduhan yang sangat keji. Al-Quran menyatakan orang-orang Yahudi telah menuduh Maryam, ya. Kemudian Anisa 157 di awal kalimat dikatakan dan karena ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Orang Yahudi, ya. Orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Itu adalah perkataan orang Yahudi. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Jadi ini adalah perselisihan tentang perkataan orang Yahudi yang berselisih tentang kematian Isa Al-Masih. Bagaimana, apakah Isa Al-Masih disalib atau diserupakan atau dan lain-lain. Konteksnya seperti itu, bukan perkataan Allah. Ini bercerita tentang perkataan orang Yahudi, ya. Dan itu tidak bertentangan kalau di Anisa 158 dikatakan tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Isa Al-Masih mati dan bangkit, dan Allah telah mengangkat Isa. Di mana dikatakan Isa Al-Masih mati dan bangkit di 158? Ya, di 159 dikatakan tidak seorang pun di antara ahli. Di mana Isa Al-Masih dikatakan mati dan bangkit? Di mana dalam 158 dikatakan dia mati dan dan pada bangkit? hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Isa Al-Masih bangkit enggak? Di Al-Quran ada dikatakan Isa Al-Masih bangkit enggak? Pada hari kebangkitanku ada enggak? Bangkit? Ya sudah. Di Oke, udah Maryam ya. 33, di Aku Maryam jelasin ayat 33. aku jelasin pelan-pelan ya. Pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya, aku juga nanti dibangkitkan kok. Udah, iya, tenang iya. aja. Heeh, aku belum mati sama kayak Nabi Isa ya. Ya, kau hujat aja Al-Quranmu sendiri itu. Jadi aku jelasin ya. Bang Goldian, tolong dijelasin sekali lagi. Isa sama Yesus itu beda. Kamu aja Bang yang Kita nggak usah jelasin. diskusi lah. Kalau beda ya kamu hidup dengan Islammu sendiri, nggak usah diskusi. Karena memang beda gitu loh. Nah terus ngapain kamu naik? Loh, kan kalau aku menyatakan sama gitu loh, paralel. Lah, terus ngapain kalau beda kamu naik? Ngapain?
Nggak, aku meluruskan, aku membela Al-Quranmu. Nah, nggak usah. Nggak usah, Nggak ya perlu sudah. Al-Quran. Ya sudah, hiduplah dengan kebohongan kalau gitu. Iya, kau yang kena bohong. Enggak, aku meluruskan. Hidup Apanya yang dengan kau kebohongan Di dari Yohanes Al-Quran 5 tidak pernah 37. ada tuntunan untuk mempersalahkan orang-orang Kristen. Oke, gantian ya Mempersalahkan Benyamin. Taurat, Kamu Injil, mute dan dulu. Zabur. Aku Justru dari tadi kalian yang dengerin mempersalahkan, kamu. mencari-cari kesalahan Oke, kalian. Benyamin gantian ya. Kamu diem dulu ya. Dari tadi aku dengerin kamu. Pertama, secara terang benderang Allah memberikan redaksi bahwa kematian Nabi Isa yang disebabkan orang Yahudi, penyaliban Nabi Isa yang disebabkan orang Yahudi itu tidak pernah terjadi. Dalam kalimat pertama betul itu ucapan orang Yahudi. Wa qaulihim, mereka orang Yahudi berkata, inna qatalnal masiha ibnu Maryam, inna qatalna masiha Isa ibnu Maryam Rasulullah, bahwa kami telah membunuh Al-Masih. Situ ucapan Yahudi, berhenti. Tapi Allah memberikan penegasan yang terbalik dengan ucapan Yahudi. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka orang Yahudi tidak membunuhnya. Mereka orang Yahudi tidak menyalibnya, walakin subbiha lahum, tetapi dia itu orang yang diserupakan. Merujuk ke siapa? Ke orang yang katanya orang Yahudi di kalimat wa qolihim itu telah dibunuh dan disalib. Sampai sini paham? Kedua, Nabi Isa setelah itu tidak mati seperti narasimu. Kamu bohong, kamu dusta. Entah ajaranmu membenarkan hal itu, aku nggak tahu. Tapi kayaknya iya ya dari narasimu tadi. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Tapi Allah telah mengangkatnya. Dia diangkat hidup-hidup. Di mana? Di hadirat Allah. Karena apa? Allah maha perkasa lagi, maha bijaksana. Ayat 158 dikatakan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak seorang pun di antara ahlul kitab kecuali mereka beriman kepadanya Nabi Isa menjelang kematiannya. Karena apa? Sampai sekarang orang yang mengaku dirinya ahli kitab tidak beriman kepada Nabi Isa. Kecuali ketika dia nanti menjelang kematiannya. Setelah apa? Setelah dia turun dan menyatakan dirinya bahwa Nabi Isa hanyalah utusan Allah. Sama sekali kebohonganmu dibantah oleh Al-Quran. Karena apa? Yang kamu sampaikan itu sesuai dengan ajaranmu. Yang penuh bohong, gak tahu ajaranmu apa ya. Takutnya penyembah mayat tiba-tiba. Jadi sekali lagi redaksi ayat An-Nisa 157 Allah menegaskan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Kita selesai sampai situ. Kalau kamu menganggap dia disalib, oh beda. Berarti beda Nabi Isa. Kira-kira gitu. Oke, kalau gitu, kalau memang berarti tidak disalib, artinya Al-Quran harus menjelaskan bahwa kitab sebelumnya Taurat, Injil yang ada di Injil itu adalah salah. Yang ada di Injil itu cerita mengenai penyaliban itu adalah salah. Emang Injil yang mana? Injil yang mana? Konfirmasinya mana gitu loh. Ada nggak? Dan kalau diserupakan siapa yang diserupakan itu siapa? Serupa dengan siapa kan gitu? Benyamin yang siapa kan gitu. Harus dijelaskan. Al-Quran kan tidak menjelaskan kan? Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu. Ini hal yang sangat penting loh. Dan itu dikatakan menjelang kematiannya pada hari kiamat ia akan menjadi saksi. Pertanyaanku, Injil yang mana yang menyeritakan Yesus disalib? Sorry, Benyamin maksudnya. Macet paman. Jangan di-mute. Makanya kau ini pengikut semua nih orang-orang ini. Injil yang mana yang menceritakan Yesus disalib? Nabi Isa disalib. Ya, menurutmu yang Injil itu yang ada berapa? Kan gua tanya lu, kenapa lu jadi tanya gua? Kan lu bilang semua Injil menyatakan Yesus disalib. Injil yang mana? Injil yang mana? Keempat Injil menyatakan Yesus disalib. Emang Al-Quran ada bilang keempat Injil? Ya makanya kalau tidak ada menyatakan Yesus Isa masih disalib, ya. Kok pengen banget? Harus diceritakan dong. Kok pengen banget gospelmu? Kok pengen banget gospelmu disebut Injil oleh Al-Quran? Emang Al-Quran pernah bilang keempat Injil?
Loh, terus Injil yang dimaksud di Ya Al-Quran udah, Injil mana? Mana Injil Injil mana? Yang dimaksud di yang Al-Quran harus Injil itu membuktikan lo kan yang kasih klaim. Kan Injil yang diceritakan oleh Al-Quran itu menunjukkan Yesus disalib. Injil yang mana yang disebutkan oleh Iya. Al-Quran? Al-Quran yang Injil di Al-Quran itu Injil apa? Iya, Injil yang mana? Gua tanya sama lo kan kasih Oke. klaim tadi. Terus Injil yang ada di Al-Quran itu Injil apa? Loh, udah nggak bisa jawab. Bukannya nggak bisa jawab, bukan yang mana. Al-Quran itu tidak mengenal yang mana, yang taunya ada cerita yang dinamakan Injil itu seperti itu. Dia nggak mengenal ini Injil Matius, Markus, Lukas kan nggak seperti itu. Oke. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Injil yang disebut oleh Al-Quran kan, sepakat? Itu penamaan ada Matius, Markus, Lukas itu menurut Sepakatin dulu. sudah ada Matius, sewaktu- Markus, Lukas, dan Yohanes itu Injil yang disebut oleh Al-Quran nggak? Loh, lah ya. Ketika apakah penulis Al-Quran itu mengetahui Matius, Markus, Lukas, Yohanes seperti itu? Sepakatin dulu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Injil yang disebut Al-Quran bukan? Yang namanya Injil kan Injil kan? Loh, itu kan mau Lukas itu Matius, pengarangnya Markus, siapa? Lukas, dan Penulisnya Yohanes siapa? itu Injil. Halo, Halo. Ucup sudah cium batu. Kalian kapan cium batu? Datang lagi Bani Botak. Kenapa? Oh, batu 1 Petrus 2 nomor 4. Apa manfaatnya cium batu? Iya, ada hitam? nih di 1 Nebus Petrus dosa, 2. nebus dosa, Buka, nebus Daman, dosa. 1 Petrus 2 nomor 4. Menebus dosa? Iya. Makanya kan orang Yesus disebut batu. 1 Petrus 2 nomor 4. Batu hitam, batu hitam. Iya, lihat Ya kan Yesus orang Afrika kan juga gitu. Hitam. Nah itu 1 Petrus 2 nomor 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi Yesus itu batu yang dikasih nyawa. Disembah nggak batunya? Lah, lu sembah kan? Lu nyembah Yesus gak? Gimana Batu ritual? hitam Mana dicium-cium. ritual menyembah Itu batu dan mana datangnya kepadanya batu yang dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yesus itu batu yang dikasih nyawa. Dicium, diputar-putar, Iya itu kayak orang dipuja-puja. Katolik dicium-cium Ritualnya gitu ya. gimana ritualnya? Ada ritualnya nggak? Ada itu. Astaga. Ngapain Kalau dicium-cium namanya Yesus? Syaratnya menyembah itu apa? Syarat menyembah itu gimana? Di ibadah itu Yesus diibadahi nggak? Nggak, Disembah syarat nggak? penyembahan itu gimana? Syarat menyembah itu? Disembah nggak Yesus? Batu Syarat diputar-putar. menyembah Itu Yesus tuh batu yang dikasih nyawa. Yesus tuh. Desak-desakan. Kenapa gini pertanyaannya? Kenapa sih Yesus harus dilambangin sebagai batu? Kenapa nggak magic jar gitu? Kenapa tidak antri menyembah itu Enggak, saja? sujud, Bilangin sujud antri tanah, saja. menghadap pada satu Ciumnya objek. antri saja biar Satu-satu, lama gitu. satu-satu. Tantrumnya satu-satu, gantian tantrumnya nggak Ya. apa-apa. Tantrumnya gantian. Oke. Menyembah itu sujud, mencium tanah dan menuju pada satu objek. Semuanya dari Di seluruh mana dunia di mana menuju definisi satu itu objek. kayak di mana definisi itu? Kiblatnya di batu. Kalau orang Kristen, aku kasih tahu ya, orang Kristen itu tidak ada menyembah, dia mengungkapkan rasa cinta. Yesus pada- itu di sini Batu. disebut apa? Batu apa bukan? Astaga. Yesus adalah batu penjuru. Itu sebutan untuk batu penjuru. Itu Iya, Yesus batu, latar batu bukan. belakangnya, ta? Kan Yesus ada batu latar bukan. belakangnya. Enggak, Yesus Oh. batu bukan. Batu penjuru yang dibuang. Lah, Mana Yesus ini batu? Di Tapi 1 kan itu Petrus 2 nomor 4 enggak ada. suatu kiasan, bukan batu beneran. Kalau kalian kan batu beneran. Kenapa gitu harus maksudnya. dikiaskan dengan batu? Kan ada alat lain kayak kulkas, magic jar, gelas, Nah, ya mau jepit. dikiaskan sama kulkas magic Ya jar juga karena nggak apa-apa. Yesus nebus dosa, karena yang nebus dosa itu batu, udah gitu ngaku. Syaratnya penyembahan itu adalah Udah sujud ngaku, untuk mencium tanah, menuju karena yang satu nebus objek dosa itu sama-sama batu. semua. Makanya Yesus itu adalah batu. Udah. Kalau patung itu ungkapan Udah Yesus adalah ungkapan batu. karya seni, ungkapan Udah. cinta. Udah batu, Yesus batu. Udah. Sepakat nggak? Patung itu ada banyak nggak menurutmu? Apa Udah ada sepakat satu nggak aja? Yesus batu 1 Petrus 2? Yang benar itu kalau yang disembah itu satu aja. Udah. Atau ada banyak, ada jutaan. Sepakat nggak kalau Yesus batu? Loh, Yesus batu mereka kan ada suatu Iya, ungkapan. jawab dulu. Yesus adalah batu bukan? Iya, batu penjuru yang dibuang. Yang dibuang bukan disembah ya. Dibuang kan? Udah, Yesus Penuhan batu. Dibuang. Itu ada ungkapan, ada Kenapa Penuhan dia batu. batu? Karena oleh Yesus pasukan menghapus bangunan. dosa.
Yesus Udahlah. adalah batu penjuru yang dibuang oleh para Ya tukang udah, bangunan. batu buangan Jadi lagi, bukan, kasihan. bukan batu, real batu. Kalau kalian kan datang jauh-jauh untuk real batu gitu loh maksudnya. Gitu loh. Real batu. Jadi Iya, karena batu mencari menghapus dosa beneran sama gitu loh. kayak Yesus. Udah Di lah. Al-Quran nggak ada loh. Aku bela Al-Quran ya. Di Al-Quran nggak ada satupun Enggak, mengenai berarti ritual itu nggak ada. Al-Quran nggak perlu kau bela, titik. Di Al-Quran nggak ada satupun Kau bela, nggak butuh, nggak ayat butuh. mengenai Nggak butuh, nggak butuh, nggak ritual butuh. itu. Nggak penting, nggak Kata butuh. Hajar Aswad pun nggak nggak ada butuh, gitu. nggak butuh, nggak butuh kau bela, nggak butuh, nggak perlu. Aku bela Al-Quran. Nggak perlu, nggak perlu, nggak butuh, nggak butuh. Ya perlu lah. Nggak butuh, nggak butuh, nggak perlu, nggak Kalian butuh. kan telah Nggak menyelewengkan, butuh, nggak butuh, nggak perlu. menyelewengkan tafsiran Nggak perlu, nggak Al-Quran. butuh, nggak perlu. Goldian, Iya, Di Kanda. Al-Quran nggak ada satupun ya, nggak ada Belum, satupun belum, kata Hajar Iya, Aswad, Kanda. nggak ada. si Arius itu jauh-jauh dari Mesir buat konsilin batu ya. Udah Udah putus asa jalan, rupanya. udah Udah putus jalan dari Mesir ke Turki, diusir lagi. Oh iya itu. Berarti orang pada tahun 325 itu pada konsilin batu ya. Iya kan, penghapus dosa batu itu. Oh, Udah putus asa kau. Kan dia bilang Yesus adalah batu, sepakat tadi. Iya memang. Tuhan Tapi kan batu emang. Kan seperti Kasihan kalian. Arius ini. treatmentnya nggak seperti kalian kan, jangan gitu toh. Kalau kalian kan benar-benar kamu treatment. Ya karena dia, batu bro. kita ada, Yesusmu nggak Kamu ada. gosip gitu loh. Iya karena batu kita ada, Yesusmu nggak ada, makanya kamu Ya, nggak bisa yang kasih hadir itu treatment kalau ke Yesus, batu. Yesus tuh hadir sebagai manusia. Loh, iya Kalau karena kalian Yesusmu nampak sampai gitu aja, gitu. karena Yesusmu sampai sekarang nggak ada kan? Nah, ya, Batu kalau kami masih ada. oh iya, oke, thank you. Itu suatu pernyataan yang sangat jelas. Dia nggak bisa Bang kasih Gordian, treatment Bang ke Gordian. batunya. Bang Ya, Gordian, perwakilan ya, perwakilan. berarti bisa dikatakan Yesus itu setara dengan batu gitu. Oh, jangan disamakan dong, beda. Enggak, Al-Quran aja nggak ada yang Enggak nyebut lah. itu kok. Enggak, Besaran boleh batu. disamakan. Enggak. Keren Enggak, tapi belajar perasaan asal. gini loh Bang Goldian, perasaan gini. Ini orang dari tadi ngaku-ngaku minta disamain. Pengen ditampol sama Islam, padahal udah ditampol, diludahin sama Loh. Yahudi. Itu Hajar Aswad itu tidak ada di Al-Quran, bro. Enggak, Nggak ada jangan di disamain Al-Quran. Hajar Aswad sama Yesus. Keren Hajar Aswad. Hajar Aswad ada sekarang ke Arab Justru sana saya ada. itu membenarkan Yesusmu ada enggak? Al-Quran loh. Yesusmu ada enggak? Yesusmu ada enggak? Ada apa? Yesusmu sekarang ada enggak? Loh, dinaik ke surga toh. Makanya kamu nggak seperti bisa kalian cium ngatakan batu. mati itu kan nggak mati toh. Oh, memang nggak mati kok. Iya makanya kamu nggak bisa nyium batu. Batumu nggak ada sekarang. Hayalan Kan saja. Kalau ingin mengungkapkan rasa sayang, rasa cintanya itu dengan Ya kan kamu nggak patung bisa itu nyium tadi, batu. dengan idolnya itu. Kan kamu nggak bisa nyium batu. Ya, ikon. Iya, bener nggak? Kamu kan nggak bisa nyium batu. Oh, yang dicium ikonnya. Ikon itu Yesus nggak? Dari ikonnya kan itu ungkapan Iya, rasa ikon itu Yesus sayang nggak? loh, rasa cinta. Ikon batu patung Yesus nggak? Ya, kalau kau punya pacar, punya istri, ada Ikon. foto kau cium nggak? Nggak, Oh, ludahin. najis. Ngapain cium-cium foto? Foto istrimu kau ludahin rupanya. Nggak nyium foto berarti nggak ngeludahin. Gimana jalan pikirmu? foto Salah ini sih. Enggak, kau Bang papain. Benjamin katanya membela Al-Quran. Coba bela ini. Apa? Coba baca. Apa? Nggak kelihatan aku nggak kelihatan tulisan kecil-kecil gitu. Baca ini gimana tuh? Sesungguhnya kamu pagan, udah itu aja. Oh, ya, itu kan buat kalian berarti. Duh, kok buat kalian sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Lu tuh pagan udah, terima. Ya itu kan Kamu memang pagan seperti itu. Tidak ada perintahnya di Al-Quran, adanya kan di hadis itu untuk Ini Quran, Hajar ngaco. Aswad. Hajar Aswad kan adanya di hadis. Iya keren Hajar Aswad daripada Yesus. Hajar Aswad ada, Yesus nggak ada. Iya, adanya di hadis bro. Aku bila Al-Quran yang nggak ada di Oh Al-Quran. berarti Yesus itu diadakan gitu setara loh. sama yang di Keluaran 29:14 berarti ya Oke, deh. gini, Ahimoto, bentar ya. Bentar izin Ahimoto. Dari tadi tolong dengan kupingmu kau dengarkan Al-Quran Islam enggak butuh kau bela. Sekali Tai lagi, dong berarti. Al-Quran Islam enggak butuh kau bela. Nah, nggak usah kau bahas Alkitab gitu juga. Kalian kan mencari pembenaran. Dulu ada kata Allah. Kenapa di 12 ada kata Allah? Al-Qurannya kau dustai, terus kalian mencari-cari pembelaan dengan menyalah-nyalahkan Alkitab gitu loh. Ya padahal kalian Al-Qurannya kau dustai aja gitu, kau bohongin Al-Quran. Terus kau cari-cari pembelaan dengan menyalah-nyalahkan Alkitab itu Wih. gimana? Absurd gitu loh. Wih, minta pengakuan dari Yahudi, sekarang minta pengakuan dari Islam. Nah, enggak. Kalian kan berkiblat ke hadis, bukan berkiblat Tak ke tahu malu Al-Quran. kau.
kiblatnya kalian kan Al-Quran memerintahkan untuk berkiblat kepada Taurat, Injil dan Zabur gitu. Enggak, udah Hajar Aswad lebih keren dari Yesus. Hajar Aswad Ya, ada. oke lah. Yesus nggak ada. Boleh. Ya udah. Daeng, Keren lah Hajar ini Aswad sama pasienku Yesus. tadi kemarin Udah, malam udah kok malam, lepas udah. ke sini Daeng. Oh, Aku tidur kalau yang aja, begini aku mah tidur banyak aja. berkeliaran jam segini. Yang model begini mah. Udah aku turun aja udah lobet ini udah lobet. Aku turun Loh, aja. loh Pak, kok nangis lagi? Kemarin nangis, sekarang Mau nangis Pak. lobet, mau pecah, mau hancur HP-mu nggak nanya. Ya, udah. Nanti ada tambah Kan yang aku belum ngomong, mereot Bapak. nanti. Ada yang kesurupan nanti. Repot nanti. Loh, aku belum Oh, ngomong keserupan Bapak. Beelzebul ya itu ya. Enggak, ini kan dari tadi kan diskusi ngomong sendiri, monolog, ngomong sendiri. Sekarang kalian lanjutin aja ngomong Aku baru sendiri. ngomong Pak. Aku Oh, baru iya, ngomong. sudah. Kalau kata orang Sudah, Yahudi, ngomong Yesus berdua, mengusir udah, setan udah dengan selesai kuasa lah. Beelzebul. Ayo. Aku udah selesai. Iya, Iya. keren mana Hajar Aswad sama Yesus? Ya terserah kamu lah. Kamu kan ya. Enggak jawab, kan Hajar Aswad ada, Assalamualaikum dicium orang Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keren Hajar Aswad karena ketika mau mencium bayarnya mahal. Bayarnya Kita mahal. modal orang 50 Islam juta. karena Hajar Aswad ada, Yesus nggak ada. Iya, keren Ngayal Hajar kan nggak Aswad. bisa diciumin kan? Semua, boleh saya bertanya? Mahal. Cium-ciumnya mahal. Modal orang Islam. Oh, mantap. Kalau Yesus kan nggak ada. Ya, nggak ada. Karena Yesus nggak ada, kamu harus pakai korban penebus dosa. Kalau kata Ahimoto di Keluaran 29 ayat 14 apa? Daging lembu dan tainya. Ciumin itu. Oh, tainya itu Abang-abang, ada salam kenal ya kemah. semuanya ya. Bukan di dalam kemah, di luar. Nggak termasuk ya. Bang nggak termasuk. Benjamin, salam kenal Bang. Iya, salam kenal. Bang, mamanya Yesus kira-kira disamain sama kambing gitu, terima ndak mamanya Yesus Bang? Kenapa harus disamain? Kan itu kan ada di Al-Quran loh, Maryam. Kan itu. katanya Kamu korban penebus. Jangan kurang ajar loh kamu menghina Al-Quran. Aku Ini tadi dari kemarin minta pengakuan, terus dasar tak tahu malu. Di sini. Bang semuanya, Orang-orang ini boleh papa- izin bertanya nggak Bang? Saat ini memang kok, aduh. Boleh izin Ya, aku bertanya turun nggak? aja daripada kalian tambah dosa nanti ya. Takon muduno mendelik yo lah matyo. Bang, boleh Iya, izin silakan. bertanya kah? Silakan Bang. Tadi yang Bang Benjamin yang turun ya. Iya, mau nanya apa, Bang? Enggak, tadi saya mau nanya ke Bang Benjamin sih masalah kepercayaan, masalah kekristenan gitu loh Bang. Turun beliau. Keburu turun. Iya. keburu Nanya ke turun. aku aja bang, nanya ke aku bang. Oh gitu. Aku mukalaf soalnya bang. Gimana? Aku mukalaf, tanya ke aku aja. Oh mualaf ya. Mukalaf. Mukanya Oh, mukalaf. mukalaf. Jadi mukanya kayak kanebo, mukanya mukalaf. Kalah. Enggak ya? Tanya ke gua bang. Itu salah mulu loh di sini lagi. Nanyain lah sini. Lagi apa mukalap? Coba ulang. Mukanya kayak kanebo, makanya mukalaf. Oh gitu ya. Iya, Coba. silakan. Mukalaf, bukan mukalaf ya. Oh iya, saya salah mulu loh ya Allah dari tadi. Mukalaf, enak aja. Gua mau mukalaf bang, tanya bang. Mukalaf itu seperti apa ya Bang? Ya udah tanya aja, tanya aja. Kan ibu. Kanebo kering kaku banget tuh anak. Bang Moto ini udah pagi ya, perutku jadi lapar gara-gara ketawa. Susah senyum makanya dia lagi kering kanebonya. Iya, lanjut aja. Lagi kering. Nah, kan itulah. Kalau gak ada ilmu gak usah nanya-nanya, tar ditanya balik pusing kau jawir gitu kan. Abang AI ya, bukan AI ya. Bang, yang namanya orang pintar nggak bakal nanya, justru yang nanya itu karena orang nggak tahu. Gitu. Ya udah nanya bang, nanya bang. Enggak, tadi saya cuma mau nanya gini bang, Tuhan menciptakan manusia sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Tapi kalau manusia menciptakan Tuhan sepakat nggak? Sepaket itu bang, sepaket. Di konsili nanti sepaket itu. Konsili itu namanya konsili Bang. Sepaket jatuhnya. Nggak sepakat tapi Sepaket sepaket. ya. Jadi bukan sepakat ya? Iya sepaket bang. Ya udah, itu aja sih bang yang saya pertanyakan. Jadi jawabannya sepaket ya? Sepaket bang. Siap. Oke. Udah cocok bang.
Saya mau nanya sama Mukalab, boleh nggak? Mau nanya Mukalab. Boleh. Fadol. Oke. Nanti kan Yesus tuh ada turun kedua, ya. Ada. Nah, pas turun kedua itu ada konsili lagi nggak kira-kira? Apa langsung yakin tuh Yesus? Ini balik lagi ke sini. Diusir. Nyalah. Oh, Nggak ada. Oh, nggak ada konsili lagi berarti. Kayaknya konsili lagi sih. Kayak bener nggak ya kira-kira gitu? Lihat rambutnya Bang Alumni, pirang atau kagak. Kalau nggak pirang mungkin konsili lagi. Lanjut. Udah nggak ada Kalau lagi. nggak pirangnya dipirangin lah. Salon banyak. Bang Goldian, kok kumisnya Bang nggak jelas gitu Bang? Itu udah paling jelas sana tadinya, sini. tadinya ada di dahi. Jelas. Itu udah enak paling aja. jelas, itu tadinya ada di dahi itu. Kumis kayak gini nggak jelas. Nggak rata gitu Bang. Rata ini. Nah, Bang rata Goldian. gimana Bang? Tebal sebelah Bang. Enggak, Pertanyaan coba dari pemain Bang- bola Hector Bellerin. Nah, aku kayak dia. Bang Goldian, ada pertanyaan tuh dari Siro. Picek sebelah nggak gitu? Kau jawab itu Bang Goldian. Terus di jidatnya ada tulisan kafaro gitu ya. Mana spidol ini? Tulis ini. Pakai kafaro tulis. Kafaro. Pakai tulisan Jangan. Arab dong. Kafaro. Gak usah Kafaro. tidak permanen. Jerawatan aku nanti nggak mau. Cewekku nggak suka lagi nanti. Pakai lipstick. Aman. Kalau nggak mau pakai nggak mau ada jerawat, gosok pakai ini Bang, pakai abu Bang. Udah Bang, nggak rata Bang. Nggak Mau gitu-gitu juga nggak rata Bang. Gila. Ini kayak kumisnya orang Austria ini. Kayak kumis lele Bang. Itu udah rata bang. Tadinya itu ada di jidat, udah disesuaikan Tadinya di itu jidat. bagus itu. Iya, bagus udah. Lama-lama mirip Robert Lele nih. Berarti semula jidatnya itu penuh dengan kumis. Sampai ke pundak bang. Dicukur. Apologet muslim paling ganteng ternyata. Oh iya dong. Islam. Lebih ganteng dari Bang Zuma pula. Oh, iya deh. Nggak usah pasrah jawabannya Bang Moto. Tuh coba Bang Goldian tuh dijawab itu fansmu Farida Ida itu loh. Pakai lipstick Goldian jadi Goldian. Bawa lipstick. Mana-mana. Itu minta di request, kau turutilah requestnya itu. Aku bawa lipstick. Nah, Lah ya kau pakai. Nah iya kau pakai itu request dari Farida itu. Coba Goldian, kalau misalnya ada cowok baru kenal langsung ngajak nikah, itu kira cowok bener apa nggak bener gitu? nggak bener. Gua nggak mau diajak nikah cowok. Nggak mau gua diajak nikah cowok. Kakak, ini pandanganku ya. Kalau ada cowok baru kenal ngajak nikah cewek itu cowok bener. Oh Dia gitu mau tuh, aki menyelamatkan alumni tuh denger agamanya. tuh. Itu cowok bener. Oh, itu cowok bener. Udah bener. Ya. Jadi cowok yang bener teman-teman. Untuk teman-teman akhwat yang nonton ya. Kalau kalian kenal cewek jangan lama-lama. Ngerasa cocok dan wih cantik nih. Sesuai dengan apa hadis Nabi ya yang kamu lihat. Ajak nikah langsung. Itu cowok yang bener. Ibunya. Itu aku sepakat Bang Goldian. Tapi Tapi tanganmu nggak usah bertanya nggak? ngelambek Aku punya cewek orang Medan baru